5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Saat jam istirahat, Edo dan Dayu membaca koran yang ditempel pada papan pajang sekolah. Papan pajang tersebut terbuat dari besi. Edo dan Dayu membaca koran. Setelah itu mereka duduk di dekat papan pajang. Mereka meminum segelas es teh yang baru saja dibeli di kantin sekolah. Nah, gelas es teh tersebut berbahan plastik ya. Gelasnya itu berbahan plastik nih adik-adik. Nah adik-adik, saat Edo dan Dayu melihat koran di papan pajang, Edo itu tertarik pada sebuah iklan. Nah, apa ya isi iklan yang dilihat Edo? Nah, ini adalah iklan yang dilihat Edo ya. Ini ada iklan semua berawal dari kita, awal yang baik, akhir yang baik. Nah, di sini adalah iklan air mineral adik-adik, yaitu air Aquada. Nah, di sini ada gambar 3 orang sedang yang pertama sedang minum air, lalu ada yang membuang botol minumannya di tempat sampah. Adik-adik, setelah mengamati iklan di atas, mari kita coba kemukakan tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama, produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Ya, produk yang ditawarkan adalah minuman dalam kemasan dengan merek Aquada. Lalu apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Nah, yang terdapat dalam iklan tersebut adalah nama produknya, lalu gambar yang menarik, dan kalimat iklannya. Nah, bagaimana nih kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan tersebut? Nah, iklan tersebut itu menawarkan minuman kemasan Aquada. Iklan pada gambar itu mengajak kepada khalayak untuk minum minuman Aquada tersebut. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk atau memberikan pengaruh kepada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan adik-adik. Nah, tujuan iklan itu memberikan pemberitahuan kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Lalu tujuan iklan yang kedua itu mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk dan jasa, lalu menyarankan seseorang untuk bisa membeli dan menggunakan produk atau jasa yang diiklankan. Dan yang keempat adalah memberi informasi tentang produk jasa tersebut. Itu tujuan iklan ya. Yang kelima adalah menarik khalayak ramai untuk membeli ya produk atau memakai jasa yang diiklankan. Itu tujuan iklan adik-adik. Lalu ciri-ciri iklan yang benar itu yang pertama adalah informatif, lalu komunikatif, bahasanya singkat dan padat, menarik. Nah, itu adalah ciri-ciri iklan yang baik. Lalu bentuk iklan pun ada bermacam-macam. Nah, yang pertama ada yang namanya iklan baris. Nah, iklan baris ini yaitu iklan kecil atau singkat berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris. Iklan baris itu juga disebut dengan iklan mini adik-adik. Lalu ciri-ciri iklan baris itu seperti apa sih? Nah, ini ada gambar nih Kak Citra, contoh dari iklan barisnya. Ini ya adik-adik ya, terdiri atas 2-3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi yang penting saja.
ditulis secara singkat, padat, namun jelas. Lalu dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan, berupa kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempatnya. Sebagian iklan baris itu dilengkapi dengan gambar yang ukurannya sangat kecil dan tidak berwarna. Lalu dilengkapi dengan nomor telepon dari penjual untuk langsung dihubungi oleh pembelinya. Tidak menggunakan ilustrasi grafis dan biaya pemasangannya tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Biasanya iklan baris ini ada di koran-koran adik-adik. Berikutnya adalah iklan kolom. Nah, iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya itu memanfaatkan beberapa bagian kolom dalam halaman surat kabar. Nah, ciri-ciri iklan kolom ini adalah yang pertama, terdiri atas ilustrasi atau gambar atau foto atau bagan dan kata-kata. Ukurannya lebih besar daripada iklan baris, bahkan ada yang penuh satu halaman koran. Berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Nah, ini adalah contoh dari iklan kolom yang ada di koran. Adik-adik perhatikan iklan berikut ini ya, udara segar tanpa asap rokok. Setiap orang punya hak untuk menghirup udara segar, baik di tempat umum, di tempat kerja, di dalam rumah, dan di tempat ibadah. Apakah maksud dan tujuan iklan tersebut adik-adik? Nah, maksud dan tujuan dari iklan tersebut adalah untuk mengajak kepada masyarakat menjaga kesehatan lingkungan dengan cara tidak merokok di tempat-tempat yang sudah disebutkan tersebut, baik di tempat umum, tempat kerja, atau di dalam rumah, atau di tempat ibadah. Termasuk bentuk iklan apa jika iklan tersebut dimuat dalam surat kabar adik-adik ya. Nah, ini termasuk dalam iklan kolom ya kalau dimuat dalam surat kabar atau koran. Jelaskan kesimpulan isi teks paparan iklan di atas adik-adik. Nah, kesimpulannya adalah iklan tersebut itu berisi himbauan atau ajakan untuk menjaga kesehatan lingkungan dengan cara tidak merokok di tempat umum, di tempat kerja, di dalam rumah, dan di tempat ibadah. Adik-adik, Edo merasa haus. Tidak lama kemudian, Edo itu mengambil segelas air putih lalu meminumnya. Edo mencermati iklan yang ada pada soal latihan yang telah dikerjakannya. Ternyata hari ini ia telah mempelajari iklan tentang air dan udara. Air dan udara merupakan benda-benda di lingkungan sekitar kita yang sangat dibutuhkan oleh manusia, adik-adik. Tahukah kamu, udara itu merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat dibutuhkan oleh manusia adik-adik. Bayangkan kalau tidak ada udara, semua manusia pasti akan mati. Bahkan hewan sekalipun juga memerlukan udara. Nah, udara yang bersih dan sehat adalah udara yang kaya akan oksigen. Sedangkan udara yang telah tercampur dengan asap rokok, asap kendaraan bermotor, dan asap-asap buangan pabrik merupakan udara yang tidak bersih. Kandungan dalam udara yang tercemar asap-asap tersebut tidak lagi banyak mengandung oksigen. Nah, kandungan udaranya sudah tercampur zat-zat lain yang akan sangat merugikan kesehatan. Ini ya adik-adik ya, kalau di kota itu sudah terjadi pencemaran udara juga. Selain itu, benda lain yang tidak kalah penting bagi manusia adalah air. Air itu tidak hanya digunakan untuk minum, air juga sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci alat-alat rumah tangga, dan mencuci baju. Air ini merupakan benda tunggal adik-adik. Akan tetapi sebenarnya air itu terbentuk dari hidrogen dan oksigen. Nah, hidrogen dan oksigen ini dalam air tidak dapat dipisahkan kecuali dengan reaksi kimia tertentu. Berbeda dengan tanah. Dalam tanah kita dapat menjumpai adanya kerikil, batu, dan pasir yang dapat kita pisahkan dengan tangan. Itu tadi ya sedikit informasi mengenai udara dan air adik-adik. Nah
Nah, adik-adik, secara umum benda-benda di lingkungan sekitar kita atau disebut materi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Apa itu zat tunggal dan zat campuran? Yuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi saja. Zat tunggal ini dapat juga disebut zat murni adik-adik. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Nah, zat tunggal itu dapat berupa unsur dan senyawa. Apa itu unsur dan senyawa? Nah, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana lagi. Contohnya besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen itu contoh-contoh dari unsur. Sedangkan untuk senyawa itu berbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air itu termasuk dalam senyawa karena terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Nah, contoh senyawa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Ini termasuk dalam senyawa. Karena apa? Terdiri dari dua atau lebih jenis unsur. Kalau unsur tadi tidak bisa dipecahkan lagi atau diuraikan lagi adik-adik. Berikutnya adalah campuran. Nah, campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Nah, campuran itu dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur atau senyawa dengan unsur dan senyawa dengan senyawa. Beberapa contoh campuran antara lain air laut, lalu air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup buah, baja, kuningan, udara, dan tanah. Ini adalah contoh-contoh benda di sekitar kita yang termasuk dalam campuran. Adik-adik, agar kalian lebih memahami tentang zat tunggal, lengkapilah tabel penggolongan unsur dan senyawa berikut ini. Nah, contohnya nih adik-adik, air tadi kan termasuk senyawa, tembaga itu termasuk unsur, gula itu termasuk senyawa, perak itu termasuk unsur, garam itu juga senyawa, hidrogen dan besi itu termasuk dalam unsur, asam cuka itu termasuk dalam senyawa, oksigen itu termasuk dalam unsur, dan emas itu termasuk dalam unsur juga. Ini contohnya saja adik-adik. Kalian bisa mengetahui zat-zat yang lain yang ada di sekitar kita, lalu kalian tentukan unsur dan senyawanya. Nah, benda atau materi yang berada di lingkunganmu itu dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Benda atau materi ada yang termasuk zat tunggal atau unsur dan senyawa tadi maupun ke dalam campuran. Nah, sebagai contoh, air adalah zat tunggal yang merupakan senyawa. Air itu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Air itu berguna untuk minum, mandi, mencuci pakaian, dan lain-lain. Nah, air itu juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Banyak benda atau materi di sekitar kita yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita semua. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 3 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.